Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpegang pada hadis wala alihi wa sahbihi Alhamdulillah kita berpegang pada hadis. Barang siapa yang menahan amalannya, niscaya Allah menahan siksaannya darinya. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kaffa dzulbahu tafawwahu anhu adzab." Man kaffa dzulbahu tafawwahu anhu adzab. Barang siapa menahan amalahnya, niscaya Allah menahan siksaannya darinya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Awsat. Hadis ini mempunyai syahid dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. Persahabatan, man kaffa dzulbahu, artinya barang siapa yang menahan amalahnya, maksudnya barang siapa yang menahan amalahnya dan mengendalikannya pada saat berbagai faktor kondisinya terjadi, dia mampu menguasai dirinya. Tafawwahu anhu, niscaya Allah menahan siksaannya darinya. Maksudnya niscaya Allah menolak azabnya darinya, yaitu pada hari kiamat. Hadis ini mempunyai syahid, maksudnya hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, mempunyai syahid. Ibnu Abi Ad-Dunya, dia adalah Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Abi Ad-Dunya Al-Quraisy Al-Umawi maula mereka. Dia adalah seorang yang banyak karya tulisnya dan pendidik putra-putra para khalifah. Beliau dilahirkan pada 208 Hijrah dan dia mendengar hadis dari atau berguru kepada Sa'id bin Sulaiman, Ali bin Al-Ja'ad, Sa'id bin Muhammad Al-Jarni, Oleh bin Hisham, Khalid bin Hidasi dan lain-lainnya. Dan yang telah menceritakan hadis darinya yaitu berguru kepada Al-Haris bin Abi Usama, sekalipun dia lebih senior darinya. Ibnu Abi Hatim berkata, aku telah menulis darinya hadis-hadisnya bersama ayahku. Dia adalah seorang yang jujur dan sangat fasih, nasihat-nasihatnya sangat betul. Al-Rasyid telah menanyakan kepada putranya tentangannya. Dia berkata, bagaimana kecintaanmu kepada pendidikmu itu? Dia menjawab, bagaimana mungkin aku tidak mencintainya, sedangkan dia adalah orang pertama yang telah memfasihkan lisanku dengan zikr. Namun demikian, jika engkau mau, maka dia bisa membuatku tertawa, dan jika engkau mau, maka dia bisa membuatku menangis. Lalu Al-Rasyid menyuruh untuk menghadirkan Ibnu Abi Ad-Dunya dan meminta kepadanya untuk bercakap-cakap dengannya. Ibnu Abi Ad-Dunya bercerita tentang sejarah para khalifah dan nasihat-nasihat mereka. Maka Al-Rasyid menangis tersenyum-senyum. Lalu dia memulai lagi dengan menjelaskan cerita keanehan-keanehan dari orang Badui. Maka Al-Rasyid pun banyak tertawa. Ibnu Abi Ad-Dunya wafat pada Jumadil Ula 281 Hijrah. Semoga Allah merahmatinya. Pembahasan sudah digunakan di buka pembahasan tentang peringatan dari Amarot, yaitu hadis kedua dari dan ke-11 dalam pada bab ini.
dibahas secara panjang lebar tentang bahaya marah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Layat kulul jannata haqqun, wala bakhilun, wala syai'un, wala syai'ul malakati. Layat kulul jannata haqqun, wala bakhilun, wala syai'ul malakati." Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang yang bakhil, dan orang yang berlaku buruk terhadap budak pembantunya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hakun artinya orang yang suka menipu, maksudnya penipu yang buruk. Berasaiul malaka, orang yang berlaku buruk terhadap budak pembantunya, maksudnya dan dia tidak pula orang yang berperilaku buruk terhadap sahaya-sahayanya dan terhadap setiap orang yang berada di dalam kekuasaannya, seperti para pembantu dan lain-lainnya. Dia tidak berbelas kasih kepada mereka, tidak berbuat baik, dan tidak memenuhi nafkah mereka. Pembahasan At-Tirmidzi menjadikan hadis di atas menjadi dua hadis. Pada bagian yang pertama dia berkata, Ahmad bin Malik telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami dari Haman bin Yahya, dari Farqad, dari Surah, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Nabi. Beliau bersabda, "Layat kulul jannata syai'ul malaka." Tidak akan masuk surga orang yang berlaku buruk terhadap budak pembantunya. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang yang bakhil, dan orang yang berlaku buruk terhadap budak pembantunya. Barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum, sedangkan mereka membenci hal itu. Itunya ya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Man tasabma'a haditsa qaumin wa hum lahu kalihuna subba fil udunain. Fil udunaihil anuku yawmal qiyamah ya'til rasasa." Barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum, sedangkan mereka membenci hal itu, saya akan disiramkan cairan timah ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat. Al-Rasyah artinya timah panas, diriwayatkan oleh Bukhari. Tasama'a haditsa qaumin, menguping pembicaraan suatu kaum, artinya mendengarkan pembicaraan suatu kaum yang sedang berbicara. Bahwa melakuka ribuna, sedangkan mereka membenci hal itu, maksudnya mereka tidak suka kalau dia mendengarkan pembicaraan mereka. Subbafi udunaihi, dan saya akan disiramkan ke dalam kedua telinganya, maksudnya dituangkan ke dalam kedua telinganya al-ruhu, cairan timah, maksudnya cairan timah yang dipanaskan dalam api dan berbagai yang mendidih di dalam api. Pembahasan hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab At-Takbir dalam bab man kadzaba fi hulmihi. Dia berkata, Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang berpura-pura memimpikan satu mimpi, sedangkan dia tidak bermimpi, nescaya dia dipaksa untuk menyambungkan antara dua helai rambut, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Dan barang siapa menguping pembicaraan suatu kaum, sedangkan mereka benci padanya atau mereka menjauh darinya, nescaya dituangkan kepada telinganya cairan timah di hari kiamat kelak. Dan barang siapa membahas suatu gambar yang bernyawa,
Niscaya dia disiksa dan dipaksa untuk menghidupkan ruh ke dalamnya, padahal dia tidak akan mampu menghidupnya. Tidak diragukan lagi bahwa kondisi banyak orang itu tidak lepas dari adanya beberapa orang yang mengharuskan mereka untuk mempelajari salah satu kondisi dari berbagai kondisi mereka, seperti bermusyawarah dalam urusan perkawinan, atau melakukan transaksi yang mereka tidak senang kalau ada orang lain yang mengetahuinya. Maka dari itu Islam melindungi kebebasan mereka, mengharapkan atas seorang muslim melakukan upaya curi rahasia mereka, membuka apa yang mereka sembunyikan. Islam mengancam keras orang yang menguping pemikiran suatu kaum yang mereka tidak menyukai hal itu, yaitu dengan bentuk balasannya di hari kiamat, bahwa yang timah panas dan terbakar yang panas akan dituangkan ke dalam kedua telinganya. Faedah hadis: 1. Haram bagi seorang muslim menguping pembicaraan dari suatu kelompok sementara mereka tidak suka dia mendengarnya. 2. Sesungguhnya menguping pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya termasuk dosa besar. 3. Islam melindungi hak-hak wanita. Kita sebutkan pembicaraan mengenai menahan marah dan menguping pembicaraan orang yang balasannya dari kiamat dikeluarkan tiga. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah setelah alhamdulillah kepada Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.